Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak dan Ibu berkenan menyaksikan video ini. Video ini berisi tentang koneksi antar materi Modul 2.3 Coaching oleh EN Nuraini, Guru SMA Negeri 1 Cipari, CGP Kabupaten Cilacap. Fasilitator Ibu Tri Mulyani, SPD FPD. Pendamping Bapak Arsad Riyadi, SSI. Selamat menyaksikan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran bertugas untuk menggali, meningkatkan, dan melejitkan potensi murid. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki keterampilan yang dapat mengarahkan murid menemukan jati diri dan melejitkan potensinya. Salah satu keterampilan yang diperlukan adalah coaching. Materi coaching sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Coaching menjadi salah satu proses menuntun bagi belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak tercapai dari dirinya. Coaching adalah sebuah percakapan atau dialog saat seseorang coach dan seseorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai tujuan, meningkatkan kinerja, dan menuntun seseorang mencapai keberhasilan. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan cara coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, dan pertumbuhan dari coach. Konsep coaching dalam konteks pendidikan. Pentingnya coaching dalam pendidikan. Murid adalah sosok merdeka. Guru sebagai coach memotivasi untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi dan menemukan solusi. Proses coaching membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam dalam menentukan arah dan tujuan, sehingga murid dapat melejitkan potensi, melahirkan profil belajar Pancasila, manusia Indonesia yang unggul dan berbudi luhur. Coaching, mentoring, dan konseling memiliki perbedaan berbagai aspek. 1. Dari tujuan, 2. Dari hubungan, 3. Dari keahlian. Tujuan dari coaching adalah mengarahkan coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Tujuan dari mentoring yaitu membagikan pengalaman untuk membantu mente mengembangkan dirinya. Sementara tujuan dari konseling adalah membantu konseli memecahkan masalahnya. Prinsip-prinsip coaching: kemitraan, memberdayakan, dan optimalisasi. Kemitraan ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya, tujuan datang dari coach. Memberdayakan. Percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coach. Optimalisasi. Coach mengembangkan potensi coach. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach, menghasilkan rencana tindakan. Coach mindset. 1. Coach sebagai pusat. Lakukan coaching pada coach, bukan pada masalahnya. Dengarkan, merespon, dan bertanya untuk membuat klien dapat terus belajar dari situasinya. 2. Saya terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Bersikap terbuka bukan untuk mengoreksi coach, tapi untuk terkoneksi. Bukan untuk mengkonfrontasi, tetapi untuk menghormati. Bukan untuk memberitahu, tetapi untuk membangunkan kesadaran diri. 3. Saya menyadari semua yang terjadi setiap saat. Seorang coach perlu menjaga kenetralan dan objektivitas sepanjang sesi. Kenetralan ini akan mengizinkan informasi terbuka satu persatu setiap momen. Tanpa penghakiman, izinkan ruangan untuk hening, jeda, atau refleksi. 4. Membangun coach melihat peluang-peluang baru. Coach membantu coach untuk mengembangkan pemikiran ke depan dengan mengajukan pertanyaan yang membuat coach makin mendekati apa yang mereka inginkan, bukan mengajukan pertanyaan untuk menilai atau mengajak klien untuk melihat ke belakang. Aspek berkomunikasi yang mendukung praktik coaching. 1. Komunikasi asertif. 2. Pendengar aktif. 3. Bertanya efektif. 4. Umpan balik positif. Komunikasi asertif. Memahami gaya komunikasi manusia. Komunikasi untuk membangun relasi
atau munculnya rasa nyaman dan percaya. Menyamakan posisi diri dengan lawan bicara. Membangun respect. Asertif adalah sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Strategi komunikasi dengan penyampaian secara terbuka, serta menjaga rasa hormat kepada orang lain. Beberapa tips membangun keselarasan berkomunikasi yang dapat dilakukan oleh coach saat coaching berlangsung. 1. Menyamakan kata kunci. 2. Menyamakan bahasa tubuh. 3. Menyelaraskan emosi. 2. Mendengarkan aktif. Memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan. 2. Tunjukkan bahwa kita mendengarkan. 3. Menanggapi perasaan dengan tepat. 4. Parafrase. 5. Bertanya efektif. Mendengarkan rasa. R. Reflektif. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A. Akreatif. Berisi sinyal mendengarkan oke, ya, mengangguk, dan kontak mata. A. Aks. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. S. Summarize. Rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci seperti jadi. 3. Bertanya efektif. Terbuka, fokus pada tujuan, reflektif, mengukur pemahaman, eksplorasi, dan aksi. 4. Umpan balik positif. Langsung diberikan saat komunikasi. Spesifik, fokus pada apa yang disampaikan. Mengikutsertakan emosi yang dirasakan. Apresiasi, motivasi positif. Grow dan Tirta sebagai model coaching. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Grow adalah kepanjangan dari goal, tujuan, reality, hal yang nyata, option, pilihan, will, keinginan untuk maju. Model Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana. TA. Tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika diibaratkan air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir. Kesimpulan, coaching merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh guru untuk mewujudkan murid merdeka. Koneksi antar materi. 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. 2. Pembelajaran berdiferensiasi. Coaching dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan potensi murid sesuai dengan bakatnya dan minatnya masing-masing dengan menggunakan berbagai strategi. 3. Pembelajaran sosial emosional. Coaching merupakan suatu proses untuk mengembangkan kompetensi emosional siswa. Siswa belajar berpikir kritis melalui pertanyaan reflektif yang diberikan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.